Oke teman-teman, kita lanjutin lagi pembelajaran kita, pembahasan kita mengenai aplikasi pembayaran SPP sekolah. Setelah sebelumnya kita sudah sampai di fase sini teman-teman, sudah memasuki halaman pembayaran. Jadi aplikasi kita sedikit lagi akan selesai teman-teman. Kita tinggal menambahkan fungsi proses pembayaran, kemudian maksudnya admin, pembuatan login admin, lalu kemudian kita melakukan pembuatan proses pembayaran. Lalu kita akan perbaiki sedikit tampilannya di bagian dashboard. Nanti kita menampilkan jumlah siswanya berapa gitu ya teman-teman, dan lain sebagainya. Dan ya laporan juga teman-teman nanti ya. Kita akan tampilkan juga laporan-laporan terkait dengan pembayaran siswa ini. Kita coba teman-teman. Oke. Pembayarannya belum ada. Untuk yang hari kita baru yang ini ada teman-teman. Oke. Kita sudah masuk ke halaman ini. Pastikan teman-teman sudah sampai di halaman ini dan sudah bisa dioperasikan mulai dari pencarian berdasarkan NIS siswanya, lalu ditampilkan biodata singkatnya, kemudian memunculkan data pembayaran dari siswa terkait. Dan data yang ditampilkan sudah sesuai sampai 3 tahun. Ketika sudah selesai teman-teman, kita akan membuat sebuah form login untuk login admin. Nanti ini kita ganti dengan nama adminnya juga, karena sekarang kita belum punya user adminnya, kita belum memasuki aplikasi ini dengan admin. Jadi kita akan buat terlebih dahulu file login adminnya. Kita buat dulu halaman baru, yaitu halaman login auth PHP. Di sini kembali karena terlalu panjang codingannya teman-teman, ini hanya codingan HTML saja. Saya akan kopas saja. Ini nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi teman-teman bisa langsung download saja, dan teman-teman bisa langsung paste saja di sini. Kita simpan, kita coba lihat login auth. Oke. Sudah muncul seperti inilah form login kita. Dan untuk gambar ini mungkin teman-teman nggak ada gambar ini. Teman-teman bisa ganti dengan gambar teman-teman sendiri. Teman-teman simpan gambarnya di sini. Jadi di folder IE image, lalu taruh gambar teman-teman atau foto teman-teman di dalam folder image ini. Lalu teman-teman require di sini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya fungsinya. Maksudnya sekarang kita sudah punya form loginnya. Sekarang kita lanjut ke fungsionalitasnya. Sini saya akan tulis saja. Pertama kita harus includekan dulu. Koneksi teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Koneksi nggak perlu header karena ini sudah ada headernya sendiri. Sudah satu halaman. Kita mau buat fungsi yang menampung login ini, yaitu relogin jika terdapat post login, maka kita akan handle data loginnya. Pertama itu user adminnya, kita ambil dari kita buat gini dulu ya teman-teman, biar menghindari SQL injection. Strip text post apa nih namanya, user dan pass. Ini user dan ini pass untuk password. Identity strip tag pass. Oke. Sekarang kita mau melihat ke database-nya, apakah data user dan password yang dimasukkan oleh penggunanya itu ada di database.
Kita cek dulu dengan melakukan query select bintang from admin where kita coba mau melakukan istilahnya itu pengecekan satu persatu. Kita cek usernya sudah benar atau belum, dan passwordnya sudah tepat atau belum. Jadi kita cek dulu dari usernya. Kalau usernya tersedia, maka kita lanjut. Kalau nggak tersedia, kita langsung tolak mentah-mentah lah gitu istilahnya ya. Dimana usernya itu user admin. Kita lihat lagi di database namanya user admin ya. Itu sama dengan user. Oke. Oops. Kita eksekusi. SQLi dari query. Kita akan cek apakah dia mereturn 1 atau 0. Kalau dia mereturn 1 berarti ada tersedia user tersebut di database. Kita lakukan seperti ini jika MySQLi 6 rows dari exec nih itu sama dengan atau tidak sama dengan 0. Maka kita lakukan query selanjutnya. Kita copy saja di sini. Query di sini kita akan cocokkan juga user passwordnya. Pass admin namanya. Pass admin sama dengan pass. Kalau ada, maka lanjut. Kita akan buat sebuah sesi dan kita arahkan ke halaman utama. Tapi kita handle dulu kalau tidak ada. Kalau usernya tidak tersedia, kita buat di sini echo saja menggunakan alert dari JavaScript. Alert data user admin tidak tersedia. Oke, oops. Kita arahkan ketika dia oke, kita arahkan ke dokumen .location. Kita arahkan ke halaman ini juga di login auth.php. Oke. Kita sudah handle kalau tidak ada usernya. Kita handle juga kalau passwordnya yang salah. Password yang Anda masukkan tidak tersedia. Di sini kita ganti password yang Anda masukkan salah. Oke, seperti itu. Sekarang kalau tersedia, teman-teman, di sini
Kita mau buat session admin itu sama dengan oh ya, kita lupa di sini kita mau melakukan query lagi. Query select kita mau eksekusi lagi itu yang di atas itu MySQL. Kita mau fetch data yang kita mau fetch data yang sudah kita query tadi. Fetch search dari exec tadi yang di atas. Nah, kita buat di sini session adminnya sama dengan res id admin dan session nama admin sama dengan res nama admin. Kita cek dulu di database apakah benar namanya nama admin gitu. Ya betul. Kita arahkan ke header location ke index.php gitu. Kita start dulu sessionnya teman-teman. Session start. Kita masukin dulu datanya ke database admin. Kita insert dulu secara manual teman-teman. Nama adminnya misalkan Tri Anugrah Tri adminnya 1 2 3 4 5 6 misalkan gitu ya teman-teman. Klik go. Sudah ada. Kita coba apakah dia berhasil atau enggak. Kita coba salah dulu. Oke, betul. Kita coba benar dulu ininya. Usernya, kalau passwordnya salah. Passwordnya masukkan salah. Sekarang kita coba kalau semuanya benar. Login. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sudah login. Nah, sekarang yang permasalahannya adalah ketika kita klik ini backward, dia akan kembali ke form login. Harusnya kita harus prevent itu karena dia sudah login. Kalau dia mau kembali ke halaman utama atau halaman login, dia harus logout dulu. Dia tidak bisa leluasa kembali ke form login ketika dia sudah login. Kita atasi itu dengan session. Ini jika session ID adminnya udah ada, maka itu tidak sama dengan 0. Maka kita arahkan ke indeks saja. Sebaliknya, kita arahkan ke login. Jadi ketika dia sudah punya, misalnya kita kembali lagi nih ke sini, ini nggak bisa lagi teman-teman, karena dia sudah login. Jadi kalau kita kembali ke login, dia nggak bisa lagi karena dia sudah login sebelumnya. Oke, sudah kita atasi teman-teman. Selanjutnya kita akan mengganti nama ini sesuai dengan nama adminnya. Kita ke header teman-teman. Kita cari data ini ya teman-teman. Douglas McGee, kita ganti jadi session nama admin. Oke, kita lihat
Oh ya, lupa, kita harus nambahin session juga di sini teman-teman. Di header ini. Session start. Kita coba lagi. Ya, sudah teman-teman ya. Namanya sudah ada di sana, Tri Anugrah. Di pembahasan kali ini saya nggak bahas cara nambahin fotonya, nggak. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri gimana ganti fotonya dan lain sebagainya. Kita akan hanya ganti namanya saja di sini. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses transaksi. Baru selanjutnya kita bakal bahas CRUD data adminnya ya teman-teman. Kita lanjut ke proses pembayaran. Untuk melakukan proses pembayaran, kita mau buat file baru teman-teman. Itu proses transaksi. Proses underscore transaksi.php. Jadi itu namanya. Kita mau tambahin setelah sebelumnya kita buat di sini teman-teman. Klik bayar nih teman-teman. Kita mau arahin ini ke proses transaksi. Itu proses underscore transaksi. Itu file ini. Saya copy paste saja teman-teman karena sudah saya buat sebelumnya di sini. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa copy paste juga, atau teman-teman bisa tulis saja karena tidak terlalu panjang. Seperti ini. Saya jelasin dulu teman-teman. Jadi ketika kita mengklik tombol bayar yang ada di sini, yang ada di halaman pembayaran, dia akan masuk ke sini dan kita tangkap ID SPP dan juga ID dan juga NIS yang kita parsing melalui get. Lalu tanggal bayarnya kita buat saja tanggal hari ini. Lalu nomor bayarnya kita buat seperti ini. Sama dengan nomor NIS, tapi kita tambahin lagi ujungnya dengan detiknya, secondnya, sehingga dia lebih panjang daripada NIS. Selanjutnya kita akan update. Sebelumnya kita udah input nih teman-teman, tetapi tidak kita inputkan. Kita lihat, tidak kita inputkan nomor bayar, tanggal bayar, dan keterangan serta ID admin. Nah sekarang kita mau input itu, kita mau tambahin itu. Kita mau update database-nya dengan data yang baru. Yaitu nomor bayarnya kita sudah buat di sini. Keterangannya lunas ketika sudah bayar. Dan ID adminnya kita sudah punya sesi admin, jadi kita buat saja di sini session ID admin. Kita tampung aja dulu teman-teman di sini biar tidak bingung. ID admin itu sama dengan session ID admin. Ini kita ganti aja dengan ID admin. Oke. Kita menggunakan session di sini, jadi kita harus require dulu. Kita harus include kan session start di sini. Oke. Ini kita edit juga teman-teman. Ini kita kembalikan ke halaman pembayaran dengan menyertakan NIS yang dicari tadi. Kita coba teman-teman. Kita ke transaksi. Kita masukkan ID siswanya. Belum ada, yang ada tadi ini ya. Kita search, sudah muncul. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita coba apakah dia berfungsi. Oh belum berfungsi. Oke, kita juga belum require teman-teman.
Itu yang namanya koneksi. Lupa. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sudah ada tanda lunasnya. Dan ini juga. Dan udah otomatis muncul nomor bayarnya. Pastikan teman-teman sudah sampai sini juga ya, sudah berhasil mendapatkan nomor bayarnya dan ada keterangan lunasnya juga. Jika teman-teman belum berhasil, teman-teman ulangi lagi videonya, atau kalau ada yang bingung, teman-teman tulis di kolom komentar ini pertanyaan teman-teman, atau teman-teman DM saya di Instagram. Kita coba juga batalnya, apakah dia berhasil atau enggak. Kita lihat dulu, kita belum jelasin yang batal ya teman-teman. Sama seperti ini skemanya. Kita update lagi tapi menjadi 0 lagi. Sebelumnya sudah terisi, kita nolkan lagi. Jadi dia kembali muncul tombol bayarnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lihat dulu apakah data adminnya sudah muncul di sini. Ada satu permasalahan lagi teman-teman. Di sini nomor adminnya dia tidak input. Sini ada apa? Kita coba echo dulu teman-teman. Ini adminnya. Apa dia masuk ke sana? Oke, admin undefined. Salah ya, tapi session admin bukan ID admin. Oke, kita kembali. Ini kita batalin aja. Kita bayar 1. Oke, sudah berhasil. Kita hapus. Ini kita hidupkan lagi. Up. Oh, ini salah. Ya udah teman-teman, seperti itu. Kita coba lagi bayar dan kita cek apakah masuk. Ya, sudah masuk ID adminnya dan fungsi pembayaran kita sudah selesai teman-teman. Sudah selesai sampai di sini proses transaksinya. Kita lanjutin ke yang cetak nih teman-teman. Jadi kita selesain dulu ini transaksi terus cetak. Jadi mungkin agak panjang nih video. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita buat file baru untuk cetak. Oke teman-teman, sudah selesai proses transaksinya. Kita sudah bisa melakukan pembayaran, terus bisa juga batal pembayaran. Tinggal fungsi cetak lagi. Kita akan bahas fungsi cetaknya nanti setelah ini. Fungsi cetak dan laporan kita akan buat bagian akhir saja. Next kita mau lakukan beberapa pembaharuan di data admin. Maksudnya CRUD adminnya kita belum buat nih. Kita mau buat dulu CRUD adminnya. Oke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai sini ya. Kalau belum, silakan teman-teman tanyain di kolom komentar atau teman-teman DM saya di Instagram. Teman-teman ulangi lagi videonya sampai benar-benar bisa seperti ini.